Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang perencanaan tes dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Amalia Dwi Ananda dengan NIM 140361905. Yang kedua ada Aryo Sanjaya dengan NIM 140361970. Dan terakhir saya sendiri, Fatin Ulia Adlina dengan NIM 140361956. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu peranan perencanaan tes dalam suatu proses evaluasi. Sebelum kita mengetahui peranan perencanaan tes dalam evaluasi itu sendiri, kita harus tahu apa itu perencanaan dalam menyusun tes. Nah, yaitu tes ini dilakukan untuk mengukur hasil belajar dari siswa, di mana dalam menyusun tes ini memiliki prinsip-prinsip ataupun langkah-langkah yang sistematis agar dapat memperoleh hasil tes yang efektif, di mana dengan disusunnya perencanaan tes ini diharapkan menjadi instrumen tolak ukur yang diharapkan dari tes ini. Setelah kita mengetahui dari perencanaan dalam menyusun tes ini, kita bisa lanjut ke prinsip-prinsip dasar tes hasil belajar. Yang pertama ada tes dapat mengukur hasil belajar siswa yang telah ditetapkan dengan tujuan instruksional mengenai hasil belajar, di mana hasil belajar ini akan memudahkan guru untuk menyusun butir-butir soal. Yang kedua ada mengukur sampel yang mewakili hasil belajar ataupun bahan mata pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga ada mencakup berbagai macam bentuk soal yang sesuai untuk mengukur hasil belajar agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada desainnya yang disesuaikan untuk kegunaan untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari tes ini. Yang kelima ada desain yang dibuat seandal ataupun seterpercaya mungkin sehingga dapat diinterpretasikan oleh guru itu secara baik. Yang keenam, desain ini dapat dijadikan sebagai cara untuk memperbaiki cara belajar siswa ataupun cara mengajar dari guru itu sendiri. Setelah mengetahui prinsip-prinsip dari perencanaan menyusun tes ini, ada langkah-langkah menyusun tes ini, di mana yang pertama ialah merumuskan tujuan apa tes itu dibuat. Jadi harus jelas tujuan dari tes itu dibuatnya. Yang kedua ada mengidentifikasikan hasil belajar atau learning outcome yang akan diukur dengan tes yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Yang ketiga, menandai hasil belajar yang spesifik. Yang keempat, ada menentukan mata pelajaran apa yang diukur dengan hasil tes yang sudah dibuat. Yang kelima, ada menyusun tabel spesifikasi. Yang keenam, menggunakan tabel spesifikasi yang telah dibuat sebagai dasar penyusunan tes. Nah, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip ataupun langkah-langkah dari menyusun tes ini, dapat disimpulkan bahwa peran perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi yaitu dimana sebagai alat mengukur tingkat kemampuan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aryo Sanjaya. Saya Aryo Sanjaya, NIM 140361970. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan tes. Nah, yang pertama yaitu adalah menentukan tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian itu sangat penting karena tiap tujuan memiliki fokus atau penekanan yang berbeda-beda. Misal, untuk tujuan tes prestasi belajar, lingkup materi atau kompetensi yang ditanyakan atau diukur disesuaikan seperti untuk kuis atau menanyakan materi yang lalu. Lalu ada pertanyaan lisan di kelas, laporan kerja praktik, atau laporan praktikum penunjang praktik. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi ini merupakan acuan atau target yang harus dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada atau melalui gabungan kompetensi dasar. Nah, lalu yang ketiga adalah menentukan jenis alat ukurnya, yaitu jenis tes atau non-tes yang akan dilakukan. Misal tes tertulis atau tes lisan atau semacamnya banyak atau
praktik banyak tergantung gurunya. Lalu yang terakhir itu adalah menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir-butir soal beserta pedoman penskorannya. Nah, jadi setiap guru seharusnya punya kisi-kisi yang menjadi acuan dalam pembuatan soalnya, dan ada beberapa pedoman yang diacukan untuk membuat bobot tiap soal. Halo, saya Amalia Dwi Ananda dengan nomor NIM 140361905. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Nah, jadi hubungannya itu yaitu kisi-kisi merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan tes. Nah, kisi-kisi tes sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Jadi perencanaan tes dengan kisi-kisi tes itu sangat erat hubungannya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya tujuan penyusunan kisi-kisi itu untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Nah, kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau subpokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Selanjutnya mengenai fungsi kisi-kisi tes. Nah, kisi-kisi tes itu berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Nah, dengan adanya kisi-kisi tes, penulis soal dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes, dan perakit tes dapat menyusun perangkat tes dengan mudah. Nah, jadi jika tersedia kisi-kisi yang baik, maka penulis soal yang berbeda dapat menghasilkan perangkat soal yang relatif sama. Nah, selanjutnya syarat kisi-kisi tes yang baik itu seperti apa aja sih? Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa syaratnya. Yang pertama, itu mewakili isu kurikulum yang akan diujikan. Lalu yang kedua, komponen-komponennya itu rinci, jelas, dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.